Selamat pagi para mahasiswa teknik sipil kelas LB 43. Kita masuk ke minggu keempat ya, Big Four. Ya. Minggu depan normal ya, artinya kuliah onsite atau tatap muka di kampus Anggrek ya, di 503. Hari ini karena GSLC kita ada tambahan gitu. Baik, kita masuk dengan topik baru yaitu del tentang kalkulus vektor ya. Ini termasuk dalam kalkulus vektor atau vektor kalkulus ya. Jadi, itu tentang del, bacanya del atau nabla dengan lambang segitiga terbalik. Ini vektor ya, sama dengan do per do x karena tiga variabel ya. Bisa tiga variabel, bisa dua variabel. Do per do x, koma do per do y, koma do per do z. Ini dalam bentuk tiga dimensi ya, three dimension ya. Nah, ini adalah dibaca del atau nabla ya, nabla. Kemudian gradien vektornya ya di dalam vektor kalkulus, gradien vektor ya, gradien vektor dari fungsi. Ini pada umumnya tiga dimensi ya, tetapi di dalam apa prakteknya ada yang dua dimensi juga. Jadi gradien vektor dari fungsi eh, fungsi dari tiga variabel ini dalam hal ini eh, adalah lambangnya del, kalau fungsinya f del f, kalau fungsinya g del del g ya, atau nabla g ya, del g ya. Jadi ini del f ya, karena fungsinya fungsi f, maka ini adalah bentuknya sama ini, hanya di atasnya dikasih lambang do f do f do f. Kalau fungsinya g ya, do g do g do g ya. Berarti ini do f per do x, koma do f per do y, koma do f per do z. Halo, jelas sampai sini? Halo, pun suaranya enggak ada ya. Halo mahasiswa, Anda bisa ikuti ini? Halo, udah ada suaranya. Suara saya dengar enggak? Tiga orang, Pak. Dengar, oke. Kemudian ini umumnya tiga dimensi, tapi ada juga yang dua dimensi ya. Kadang-kadang ada yang dua dimensi, yaitu delnya adalah do per do x, koma do per do y. Ini two dimension ya. Sehingga gradien vektor ya, gradien vektor dari fungsi f-nya adalah del f gitu ya, sama dengan do f per do x, koma do f per do y. Ini dua dimensi. Kadang-kadang nggak yang ada yang nulis fungsinya ini lengkap dengan
x y-nya. Jadi dua dimensi fungsi x, y ini sama dengan sama nih, do f per do x, koma do f per do z. Pak, Ya. sorry interupsi. Kayaknya belum share screen ya. Oh iya ya, sorry bang. Ya ya, untung diingatkan. Kadang-kadang saya suka lupa tuh, sering ya. Ya, ini share screen-nya di Zoom ya. Ya, maaf saya yang ya di share screen-nya di screen. Kita ulang lagi ya, jelas. Jadi kalkulus vektor ini lambang segitiga terbalik del sama dengan do per do x, koma do per do y, koma do per do z. Ini bacanya del atau nablah ya, del atau nablah. Gradient vektor dari fungsi f dalam kurung x, y, z tiga dimensi ini, maka lambangnya adalah del f ya, del f atau del f dalam kurung x, y, z boleh gak? Sama dengan do f per do x, do f per do y, do f per do z ya. Ini untuk umumnya ini tiga dimensi ya. Tetapi ada juga yang menulisnya dua dimensi. Nabla atau delnya adalah do per do x, do per do y. Sehingga gradient vektornya adalah del f atau nabla f. Kalau singkatnya del f sama dengan dalam kurung dua dimensi do f per do x, do f per do y. Atau f-nya ditulis f x, y. Jelas sampai sini? Halo? Halo, jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, baik. Kalau sudah, nah, 10 lagi. Tadi kita sudah untuk dua dimensi, kita apa nabla atau del f adalah atau df-nya ditulis lengkap boleh. Df dari x, y sama dengan do f per do x, do f per do y. Kemudian vektor ini objek position namanya. Apa? Objek position posisi benda ya. Objek position. Objek position vektor dari objek posisinya posisi bendanya adalah x, y. Ini dua dimensi. Kalau tiga dimensi x, y, z. Sehingga turunan pertamanya R aksen T adalah, nah ini diturunkan terhadap T ya. X diturunkan terhadap T adalah dx per dt. Turunan Y terhadap T, dy per dt. Ini satu variabel ya. Ya, ini satu variabel ya, dx per dt. Jadi dx per dt, dy per dt. Karena x fungsi t, y fungsi t, satu variabel. Ingat minggu yang lalu kita ada bicarakan tentang chain rule dan total diferensial ya. Nah, bentuk ini dengan bentuk ini kalau kita cross vektorkan itulah terjadi total diferensialnya ya. Jadi del fungsi x, y dot ya, dot itu perkalian titik atau dot vektor atau dot produk namanya kalau besar ya. Dot dari turunan pertama dari posisi benda itu seperti kecepatan ya. R aksen T adalah, nah ini tadi ini do f del f gradient vektornya adalah do f per do x, do f per do y dot dari, nah kita tahu
Tadi posisi benda atau objek posisinya S, Y, maka turunan pertama dari posisi benda, objek posisinya adalah R ascent T seperti kecepatan dia di velocity ya, vector velocity-nya dx per dt, dy per dt. Ini sama dengan, masih ingat, dot vektor pertama kali pertama tambah kedua kali kedua. Sehingga pertama kali pertama adalah do F per do X dikali dengan do X per do X, bukan do X, sorry. D ya, karena satu variabel. Kecuali fungsi X-nya dua variabel, Y-nya dua variabel itu pakai do. Ini kita satu variabel dx per dt. Seperti minggu lalu saya jelaskan ya. Ini adalah do F per do Y. Yang kedua kali kedua. Ini pertama kali pertama kan do F per do X kali do X per do T per do F per do X kali dx per dt ditambah kedua kali kedua do F per do X kali dy per dt. Ini sama dengan 0. Ini yang disebut total diferensial itu kan. Halo. Yang ini kan total diferensial nih. Minggu lalu kan kita udah pelajari total diferensialnya apa? Nih chain rule atau rantai nih, do x dx, do y dy. Ya, masih ingat nggak? Halo, kenapa diam aja kalau ditanya? Halo, jelas nggak ini? Jelas, Pak. Baik, ya terima kasih responnya. Ya, ini ya sebetulnya datang rumus total diferensial itu ya dari sini sebenarnya persis yang kita pakai skema minggu yang lalu. Masih ingat nggak? Di minggu lalu kita eh, sudah pernah bahas ini ya. Baik, kalau sudah kita masuk contoh ya. Kita masuk contoh. Fungsi X diketahui adalah dua dimensi ini, min X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya, jadi equal fungsi X, Y equal min X kuadrat plus Y kuadrat bahasa Inggrisnya. Pas spacing ya. Spacing itu melalui ya, spacing through ya, melalui ya. Spacing through 2,3. Maka solusinya adalah apa? Solusinya fungsi dua variabel min X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Di sini juga ini kita mencari turunan parsialnya ya, turunan parsialnya min X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sini turunan F pada X adalah do F per do X karena dua variabel pakai do ya. Arti do itu diferensial, D juga diferensial sama. Hanya kalau D itu satu variabel, do itu untuk dua variabel atau lebih ya. Dua variabel, tiga variabel gitu. Turunan F terhadap Y, ini kan turunan F terhadap X. Ini turunan F terhadap Y ya. Jadi terhadap Y, do F per do Y. Kalau turunan F terhadap X, lingkari X-nya. Kalau turunan F terhadap Y, tadi terhadap X ya, sekarang terhadap Y, lingkari Y-nya. Artinya itu yang diturunkan, selebihnya konstan. Jadi ini min, nah X kuadrat turunkan apa? 2X, Y kuadrat konstan, 0. Ya. Sehingga hasilnya adalah min 2X. Kemudian, do F per do Y, ini bukan Y, min X kuadrat adalah konstan, turunannya 0. Y kuadrat terhadap Y, 2Y. Enak, ini turunan parsial ya. Sama dengan 2Y.
Ini min 2x, ini plus 2y. Baru kita cari gradien vektor, ya. Ini gradien vektor kita cari. Gradien vektor at di 2,3 at 2 to 3, jadi di 2,3 itu adalah lambangnya apa? Del F X, Y. Ini sama dengan do F per do X, do F per do Y, ya. Ini sama dengan, nah masukkan nih, do F per do X berapa? Halo? Min 2x. Ya, do F per do X min 2x, do F per do Y adalah plus 2y. Jadi berarti do F per do X adalah, ya, do F per do X adalah min 2x, koma, do F per do Y adalah plus 2y. Ya. Di titik 2,3, artinya X ini X, Y kan. Di titik 2,3, berarti ini min 2 kali 2, ya. Min 2,2, 2 kali Y-nya 3. Sehingga kita dapat berapa? Min 2 kali 2 adalah min 4, 2 kali 3 adalah 6. Jadi inilah gradien vektor. Tapi ini belum selesai, ya. Ini gradien vektor yang kita mau cari adalah apa? Melalui, ya, 2,3, ya, ini gradien vektor, ya. Passing, ya. Halo, sampai sini ada pertanyaan? Jadi vektor di 2,3 atau melalui, ya, Pak, bisa nggak gradien vektor passing through to 3, ya, di 2,3, ya, at 2,3, jadi adalah min 4,6. Sampai sini ada pertanyaan? Any question so far? Hello everybody. Belum. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Ini yang bentuknya 3 dimensi, tapi ini fungsi parameter, ya. Oke. Nah, ini contohnya yang apa teorinya. X adalah fungsi T, ya. Y adalah fungsi GT, jadi FT, dan Z adalah HT. Nah, turunan turunan X terhadap terhadap T apa? Turunan Y terhadap T, turunan Z terhadap T. Turunan X terhadap T apa? Do x per do t. Nah, ini satu variabel. Hati-hati. Oh, satu variabel. Kalau satu variabel dx per dt. Kalau dua variabel, misalnya fungsi t, s. Nah, itu ini do x per do t, do x per do s. Ada dua. Karena yang satu variabel satu aja kan, dx per dt. Hati-hati, ya. Terus ini turunan y terhadap t apa? dy per dg. Ya, dy per dt. Oh, T, dt. ya, terhadap t. Kemudian ini z dz terhadap t, dz dz per dt. per dt, betul. Nah, misalnya fungsi W adalah fungsi 3 dimensi, 3 variabel, ya, fungsi W-nya, ya, fungsi W-nya eh, ya ini yang biasa ditulisnya kan apa? DW adalah apa? Ini turunan fasialnya kan ini apa? Turunan fasialnya ini adalah do F, ya nak? Turunan fasial do F atau do W ya sini. Turunan W terhadap X apa? Berarti turunan parsialnya sini
Turunan pastelnya apa? Turunan W ter X adalah do W per do X. Ini yang biasanya orang tulis DW ya. D dari W ya. Nah, ditambah yang itu turunan W ya. Ini W terhadap X. Kalau W terhadap Y apa? W Do W per do Y, per do Y. Turunan W terhadap Z apa? do W per do Z. Per do Z. Betul. Nah, dikali. Karena ini satu variabel, ini karena T-nya ini satu variabel, satu variabel, satu variabel, maka yang berikut ini yang tadi itu, yang seperti tadi yang kita lihat, ingat nggak? Ini apa? DT per dx per dt. dx per dt, betul. Sini apa? dy per dt. dy per dt. Ini apa? dz dz per per dt. dt. Ini yang apa namanya? Rantainya, chain rule. Ya, ini chain rule-nya, betul nggak? Ini yang biasanya orang ambil nilainya sama dengan nol. Jelas ya? Ini yang disebut total diferensial. Ya, total tulisannya diferensial. Bacanya total diferensial. Atau dalam bahasa Indonesia sering disebut diferensial, F-nya satu ya. Bahasa Indonesia diferensial lengkap ya. Diferensial lengkap. Jelas sampai sini? Halo? Ini yang minggu lalu kita pelajari kan? Halo, dia pakai Ya, gambar Pak. skema. Mungkin saya tunjukkan Anda ya. Supaya ingatkan lagi, masih ingat minggu yang lalu. Kalau ini adalah, nah ini dua variabel. Di atasnya lagi, yang ini. Masih ingat ini kan? Ini dia nih yang persis sama kita nih kan? Oh ya, ini berarti tadi ada kurangnya. Ya, ini yang rantai ya kan? Do X, DX, do Y, DY. Jadi yang ini Anda lihat yang baru kita pelajari itu ada ini. Ini bukan DW ya, tapi kena W terhadap T, maka sini DW per DT. Kan W itu diturunkan ke masing-masing fungsi T ya, kan tunggal semua kan. Kecuali sini T, S ya, FT, S, GT, S, HT, S, dua variabel, maka sini ini berubah nih. Do X per do T, DY per DT, do Y per do T, turunan Z ada do Z per do T. Kalau X, Y, Z-nya fungsi dua variabel. Jelas maksudnya? Halo? Jelas, Pak. Ya, dannya ada dua. Nanti sini juga bukan D tapi do W per do T, do W per do S. Ya. Jadi kalau kita gambarkan gini ya. Kalau W itu adalah fungsi apa? eh, tiga variabel. Kemudian di cabang sini bahwa X itu adalah fungsi dari T dan S dan Y itu adalah fungsi dari fungsinya nama lain lagi kan F tapi FGH ya. T, S maka yang Z juga sama dengan H. T, S berarti turunan W terhadap T apa tuh? Karena ini dua variabel, berarti sini dua variabel T dan S, maka sini do W per do T. Ada dua ya. Satu lagi do W per do S. Nah, turunan parselnya apa? Turunan parselnya ini turunan parsel W atau X tadi apa? Do W per do X. Sini tambah do W per do Y. Ditambah do W per do Z. Pakai yang skema itu ya. Ini juga sama. Do W per do X.
do W per do Y, do W per do Z. Nah, dikali rantainya sama ini kayak ini turunan X terhadap T kan dua variabel nih TS, bukan D lagi, do X per do T sini, do X per do T sini apa, do Y, do Y per do T, sini do Z per do T, ini juga sama, ini T sekarang S sama juga, do X per do S, ini S ya, do Y per do S, turunan Y, ya kan ada dua variabel nih, turunan Y terhadap T, turunan Y terhadap S, do Y per do S, turunan Z terhadap T, do Z per do T, ini terhadap S, do Z per do S. Jadi rantainya sini apa? Do X, do Y, do Z, sama kan? Do X, do Y. Karena ini ada dua variabel, ada dua sini. Ada dua nih, analin. Apa nih? Do W per do T dan do W per do S. Kalau yang tadi, karena ini satu variabel, ya satu non W terhadap T, X, Y, Z ini kan satu ya, variabel T. Maka sini DW per DT. Sudah paham? Halo? Ini Paham, Pak. yang sebut total terpesa. Ini di dalam total terpesa ini yang bentuknya adalah chain rule ya. Ini yang sama dengan nol ya. Biasanya disebut tulis di sini persamaannya ini sama dengan nol, sama dengan nol. Jelas sampai sana? Halo, Ya, Pak. oke. Kita lihat contoh sekarang. Contohnya gimana? Ya. Jadi nanti UTS-nya juga gabung dan soalnya satu macam. Maksudnya seragam ya, sama untuk kelas eh, kalau kelasnya 3 ABC ya soal yang sama. Saya diketahui ini gradien vektor dari fungsi f, tiga variabel x, y, z ya, sama dengan apa? Gradien vektornya adalah do f besar per do x, do f besar terhadap y, do f besar terhadap z ya. Ini adalah gradien vektor ya. Gradien pakai T ya. Bahasa Inggrisnya gradien vektor. Vektor K, bukan K tapi C ya. Nah, itu vektor. Vektor ya, gradien vektor. Kemudian eh, posisi benda tiga dimensi kan x, y, ini vektor ya. X, y, z. X, y, z. Sehingga dan diketahui juga X ini adalah fungsi satu variabel terhadap T, Y juga satu variabel GT, dan Z juga satu variabel HT, ya, F, GT. Sehingga R aksen T berapa? Halo? R aksen T adalah turunan ini kan? Ya enggak? Turunan pertamanya. Kalau ini X, turunan X terhadap T apa? Dx per dt. Turunan Y terhadap T apa? Dy per dt. Pakai D ya. Dy per dt. Turunan Z terhadap T? Dz, dz per dt ya. Dz per dt. Tiga dimensi. Paham ke sini? Halo? Paham, Pak. Sehingga ini halaman berikutnya. Sehingga kita bisa cari gradien vektor f dot r aksen t itu ini asal usul dari rumus dari apa total diferensial tadi ya.
gradient vektor dikali turunan pertama dari objek posisi benda, itu biasanya turunan pertama dari objek position adalah velocity ya, vektor velocity, kecepatan ya, vektor kecepatan. Itu sama dengan antara salin nih. Tadi apa? Del F apa tadi? Nih, del F adalah del F ini L aksen T. Ya nak? Kita dot vektor. Jadi apa? Do F per do X, koma do F per do Y, koma do F per do Z. Dot. Ya, ini dot. Nah, R aksen T-nya, R aksen T itu adalah turunan pertama dari objek posisi, apa? Objek position atau vektor vektor kecepatan velocity ya, yaitu apa? Dx per dt, koma dy per dt, koma dz per dt. Ya nak, coba lihat ini bawah nih. RCT adalah dx per dt, koma dy per dt, koma dz per dt. Ini tiga dimensi ya. Nah, Anda tahu perkalian titik atau dot vektor atau dot produk pertama kali pertama, kedua kali kedua, ketiga kali ketiga. Enak. Jadi hasilnya, halo, apa hasilnya? Ini sama dengan do F per do X dikali dx per dt. Ditambah yang kedua, do F kedua kali kedua, do F per do Y kali dy per dt. Ini satu variabel ya. Yang ketiga kali ketiga, do F Do F, per do do Z. Y, do Z enak. Ya, Pak. Per do Z dikali dengan DZ per DT. ya dz per dt. Ini yang sama dengan 0. Ini yang generalnya kan. Do X dx, do Y dy, do Z dz. Ini bentuk general ini yang disebut ini total diferensial ya. Ini adalah total diferensial yang sama dengan 0. Sudah paham? Hello? Do you understand? Oh, sorry. Kalau ada pertanyaan di sini? Kalau nggak ada, kita masuk contoh hitungannya. Ya. Any question so far? Pak, Gimana? Jadi aman, Pak. aman. Oh, aman. Sehingga nggak jelas tadi. Baik, kita masuk dengan contoh. Diketahui fungsi tiga variabel adalah x kuadrat, y kuadrat, tambah z kuadrat. Ya. Kemudian passing, ya, passing, ya. Passing through, salah. Passing through 111. 1,1,1 ya. Jadi ada fungsinya tiga variabel x, y, z adalah x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Ini F. Yang kedua sama ya, saya salin tiga kali x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Sini mengapa? Supaya kelihatan jalannya ya. Itu x kuadrat ditambah y kuadrat tambah z kuadrat. Yang pertama kita cari turunan f terhadap x. Yang kedua turunan f terhadap y. Yang ketiga turunan f terhadap z. Nah, kalau terhadap x, sini apa? Do f per do x. Yang kita turunkan x saja. Berarti selebihnya konstan. Ya nak?
Ya, Halo? Pak. Nah, ini dah turunkan berapa? 2X. Ya, 2x. Ini konstan, 0. Ini konstan, 0. Sehingga hasilnya adalah 2x. 2X. Ya, ini turunan F terhadap Y. Terhadap Y ya. Jadi lingkarilah Y-nya. Y-nya kita lingkari. Artinya itu yang kita turunkan. Yang selebihnya 0. S kuadrat bukan Y. Konstan 0. Y kuadrat turunkan 2Y. Y kuadrat konstan 0. Hasilnya 2Y. Demikian juga ini. Turunan F terhadap Z. Ya, terhadap Z. Maka kita lingkari Z-nya. X kuadrat dan Y kuadrat konstan. Berarti ini turunkan 0. Y kuadrat juga 0. 0. Z turunkan 2Z. 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 Hasilnya 2Z. Oke. Maka apa namanya? Gradien vektor dari F apa? Adalah do F per do X, do F per do Y, Y. do F 2Z. per do Z. Ini adalah gradien vektor dari fungsi X. Fungsi X, Y, Z. Fungsi F ya. Ya ini kita isi berapa? Do F per do 2X. X-nya 2X, do F per do Y-nya 2Y. 2Y, do F per do Z-nya 2Z. 2Z. Ya. Sampai sana jelas? Jelas, Halo? Pak. Jelas. Nah, sekarang dia melalui, ya bilang kan, bisa salin ya. Mungkin saya salin lagi. Hasilnya ini do F, apa, gradien vektornya adalah, ya, gradien vektornya adalah hasilnya, tadi apa? Gradien vektornya 2X, 2X. 2Y, 2Z ya. 2X, 2Y, 2Z. 2Z. Nah, pada fungsinya F itu fungsinya dari tiga variabel adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat passing through melalui ya. Ya, Pak. Ya nak, passing through itu melalui 1,1,1 ini berarti ini adalah X, Y, Z-nya nak. Ya, Pak. Nah, karena berarti sebentar ya. Jadi fungsi Anda lihat sini fungsi 1,1,1 berapa? Kalau dimasukkan yang ini melalui 1,1,1 adalah kalau dimasukkan halo 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat adalah 1 tambah 1 3 tambah tambah 1 1. adalah 3. 3 ya 3 ya. Nah kemudian kita tahu udah apa ya ini fungsinya eh, kita sudah cari tadi mana yang ini ya. Nah ini DF-nya berapa tuh? Oh, nanti aja biar dulu ya. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak dulu? Halo? Aman, Pak, harusnya. Ya? Aman, Pak. Aman. Kita ya Anda jawab aman ya oke lah. Nah dari sini sebenarnya eh, ya kita bisa cari DRF-nya itu ya berapa? DRF-nya berapa tuh? Kita mau cari DRF-nya karena X-nya 1, Y1, Y1, DF-nya adalah apa tuh? 2 kali X ini. 1 2 kali 1, ya, 2Y kali 2 kali 1. 2Z Z 2 kali kali 1. 1. Sehingga hasilnya apa di sini? 2, 2,2,2. Ya, nah. 2,2. Ini adalah, Ya, Pak. nah, kemudian R. RT dulu. Apa? Object position ya. Object position itu posisi benda. Posisi bendanya adalah X, Y, Z. Nah, di sini Anda bisa cari R. Aksen T berapa? Turunan X terhadap T. 0 Berarti sini apa? DX per DT, per DT. DY per DT, DZ per DT. DT. Kita harus tahu
hubungan mana X-nya berapa fungsi T-nya, Y-nya fungsi ini enggak ada ya sini ya. Nah, kalau tahu nanti kan bisa di itu baru bisa kita cari the apa gradient vector F, sorry, gradient vector F dot R vektor R aksen T. R aksen T itu adalah apa? Turunan pertama dari objek position adalah sebetulnya kecepatan ya, atau kecepatan. Itu sama dengan nol. Paham? Nah, kalau kita masukkan, coba. Kalau kita masukkan, ini saya salin ulang lagi. Df dot ya, dot R aksen T sama dengan nol. Nah, df ini tadi berapa? 2x, 2y, Atau 2z. rumusnya, kalau rumusnya yang kita tadi kan di atas dari mana nih? Ini ya, do f ya rumusnya. Formulanya kan do f per do X, x, 2x, do f 2v, per do y, y, do f f, per do z. Betul z. nggak? Ya, Dot, Pak. dot. Nah, R aksen T apa tadi? Dx per X per dt, dt, satu variabel nih. Dy per dy per dt, dt, dz per dt. Ini yang sama dengan nol. Itu sebenarnya. Nah, kalau kita vektorkan, pertama kali pertama, kedua kali kedua, ketiga kali ketiga, ya nah. Jadi do f per do x kali dx per dt ditambah yang kedua kali f kedua do per f per y, do y kali dy per per dt dt. tambah ketiga kali ketiga kali do z do z dz sorry dz per dt dz per dt sama dengan nol. Anda lihat sini, ini chain rule atau rantai, betul nggak? Nah, ini yang disebut total differential tadi. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Oke. Nah, kita berikutnya kita masuk dengan persamaan bidang ya. Apa eh, tangan plan, tangan plan, tangan plan, plan bidang, tangan singgung ya. Makanya persamaan garis singgung juga disebut juga persamaan tangan, ya enggak? Masih ingat Anda dari kalkulus satu dulu? Halo, persamaan garis singgung disebut juga persamaan garis tangan. Jadi ini adalah persamaan bidang singgung ya, persamaan bidang lah. Tangan plan itu adalah persamaan bidang. Ya, persamaan bidang yang menyinggung atau ya persamaan bidang. Kalau tangan itu kan persamaan garis singgung sebenarnya. Ya. Persamaan bidang yang menyinggung parabol. Mungkin minggu lalu saya ada gambarkan, masih ingat nggak ya? Minggu lalu atau apa ya? Ya, nah ini. Nah ini, saya gambar minggu lalu kan. Halo, misalnya ada bidang lengkung itu, nah garis singgungnya, bidangnya disebut tangan plan, bidang singgung ya, persamaan bidang singgung. Ya, sebetulnya dicocok persamaan bidang singgung. Ini minggu lalu nih materinya ya. Ini tadi ini adalah persamaan bidang singgung. Lebih pas gitu. Tangan itu adalah singgung ya. Jadi ini persamaan bidang singgung.
Nah, modelnya bidang alfa, bidang alfa melalui passing, passing through tuh, melalui P X0 Y0 Z0. Ada kan? X1 Y1 Z1 sama aja. Tegak Hmm. lurus vektor normal. Kalau bidangnya alfa, norma alfa. Bidang beta, norma beta. Itu sama dengan N1, N2, N3. Sehingga bidang alfa, ya, bidang alfa dalam bentuk kartesius adalah N1, ya, dari vektor normalnya. X kurang X0 atau X1 ditambah ini sebut apa? Vektor normal, ya, vektor normal. Vektor normal, normal line, ya, normal line. Vektor normalnya sini N2 kali Y kurang Y0 atau Y1 tambah N3 Z dikurang Z0 sama dengan 0, jangan lupa ya, sama dengan 0. Tapi ini ini Anda sudah pernah dapat ya? Halo? Tahu nggak rumus datang dari mana? Datanya Anda. Halo? Anda sudah pernah belajar aljabar linear, efek aljabar linear itu matris dan vektor? Halo, di semester yang lalu ada belajar nggak? Belum ya? Hello, Mr. and Miss. Pernah belajar ini? Apa? Persamaan bidang, persamaan bidang melalui satu titik dan tegak lurus suatu vektor normal. Wih, tanya diam. Sudah pernah atau belum? Ampun deh kalau tanya. Di online tuh susahnya itu enggak. Kalau di kelas kelihatan wajah Anda ya. Sini. Ini beberapa orang nih. Ini hati berapa orang nggak tahu. Yang hati berapa orang? Jadi kalau malas-malas gini, ya di ujian keluar ya sama bidangnya nanti. Cuma buktinya ya enggak. Ini akan saya buktikan rumus ini ya. Buktinya gimana? Nah, kita gambarkan sketsanya. Ini misalnya bidang bidang alfa, ya. Dia di sini ada vektor normal. Ini vektor normal nama alfa ya. Nama alfa adalah N1, N2, N3 ya. Terus misalnya titiknya, ya terserah ya. Ini titik P misalnya. P itu adalah X0, Y0, Z0. Kemudian ada titik sembarangan. Di sini ada titik, ya, titik sembarangan PQ. Q-nya mewakili titik-titik lainnya. Di bidangnya banyak titik kan. Kalau saya tanya Anda, bidang tuh melalui berapa banyak titik? Halo, satu bidang melalui berapa banyak titik? 3, Pak. Tiga, tiga termasuk, tapi banyak titik. Betul nggak? Di bidang tuh banyak titik nggak? Bukan tiga aja. Tak terhingga banyaknya. Seperti bintang di langit, seperti banyak pasir di tepi pantai, ya kan? Nah, terhingga banyaknya.
ya, sehingga diwakili oleh titik yang lain tuh X, Y, Z, memiliki titik lainnya, ya, X, Y, Z. Oke. Nah, kalau ini kita gambarkan di sini, eh, ada belajar namanya vektor posisi. Ini kalau diteruskan, ini ada titik O misalnya, 0,0,0 titik O, titik pangkal. Titik pangkal ini ada, ini OP adalah P kecil lambangnya. Nanti sini O, O dengan Ki. Ini adalah Ki kecil, enak, vektor Ki kecil yang panah di atasnya. Jadi kita cari sini OP vektor posisi. Vektor posisi OP itu adalah lambangnya P kecil dengan panah di atas atau topi, boleh. Ini adalah sesuai titiknya tadi adalah X0, Y0, Z0. Kemudian vektor posisi OKI, ya, panah ya. OKI adalah lambangnya Ki kecil dengan panah di atas, mewakili titik-titik lainnya X, Y, Z. Jadi saya tidak bilang X2, Y2, Z2, X10, Y10, Z10, X100, Y100, Z100. Banyak. Karena di bidang itu banyak titik yang dilalui oleh atau banyak titik yang ada di suatu bidang. Betul enggak? Kita bilang itu melalui banyak titik seperti bintang di langit, banyak bintang di langit, banyak pasir di tepi pantai. Ya. Oke, sampai sini jelas. Kemudian kita cari vektor PQ berapa? Halo? Anda pernah belajar vektor kan di SMA? Vektor PQ adalah belakang kurang depan, itu enggak? Q min P, ya enggak? Halo? Q min P. Itu datang dari mana tuh? Halo? Pada diam aja. Ya, Kimin P itu datangnya, kita coba perhatiin segitiga OPQ, coba mungkin saya tunjukkan ke Anda, perhatikan ya, segitiga OPQ. Perhatikan segitiga OPQ, apa tuh? Dari segitiga yang ini nih, segitiga nih, segitiga OPQ apa? O OP, OP ya, ini OP, OP tambah O tambah PQ sama dengan Oki, itu enggak? Kayak gambar gini. O O OP tambah PQ hasilnya Oki. Itu enggak? Halo? OP adalah vektor P kecil dengan panah di atas. Oki, Oki ini OP, vektor posisi OP, P kecil. Vektor posisi Oki, Ki kecil ya. Nah, OP diganti dengan vektor posisi P kecil, PQ ya, yang kita cari ya, OQ adalah vektor posisi Q kecil. Betul enggak? Halo? Maka vektor PQ apa? Vektor PQ adalah Q min P. Enak secara aljabar. P-nya pindahkan ke kanan jadi min P. Ini paham nggak nih? Halo? Jelas sampai sini? Wih, hah? Halo?
Jelas, Pak. Ya, aman. Oke. Berapa? Vektor P Q berapa? Nah, Q tadi berapa? Q-nya adalah X, Y, Z dikurang vektor P-nya X0, Y0, Z0. Ada nggak buku lain, Bang? X1, Y1, Z1. Boleh aja. Sehingga vektor PQ adalah pertama kurang pertama. Berarti X dikurang X0, koma. Kedua kurang kedua. Y kurang Y0, koma. Ketiga kurang ketiga. Z dikurang Z0. Nah, itu dapat vektor PQ ya. Nah, vektor PQ. Anda tahu norma alfa itu tegak lurus bidang alfa, ya. Ini kayak tiang, tiang kolom ya, kolom atau tiang beton atau kolom itu tegak lurus lantai, itu nah. Jadi norma alfa tegak lurus bidang, saya singkat dengan bidang alfa. Kemudian Anda lihat di gambar bahwa vektor PQ, ini P ya, vektor PQ terletak pada bidang alfa. Terletak itu dalam bahasa bahasa matematika pendeknya. Terletak pada, jadi pada. Jadi disebut vektor PQ pada bidang alfa. Apa akibatnya? Halo? Coba lihat di gambarnya. Norma alfa tegak lurus bidang alfa. Vektor PQ terletak pada bidang alfa atau vektor PQ pada bidang alfa. Bagaimana norma alfa dengan vektor PQ? Halo? Bagaimana vektor norma alfa dengan vektor PQ? Tegak lurus nggak? Halo? Kalau norma alfa tegak lurus bidang alfa, artinya vektor norma alfa tegak lurus semua vektor yang ada pada bidang alfa, yang terletak pada bidang alfa. Karena vektor PQ terletak pada bidang alfa, maka norma alfa tegak lurus vektor PQ. Jelas sampai sana? Halo? Jelas, Pak. Baik. Vektor maka vektor norma alfa tegak lurus vektor PQ. Karena vektor PQ pada atau terletak pada bidang alfa, ya kan? Akibatnya sudut antara, ya, sudut antara PQ dengan vektor PQ dengan vektor norma alfa adalah siku-siku, ya, yang ini nih. Sudutnya ini siku-siku, ya. Siku-siku ya. Sudutnya ini adalah siku-siku. Nah, jadi berarti sini akibatnya apa? Tetanya 90 derajat, ya. Nah, sekarang ini kita dot vektorkan, karena tegak lurus. Ini kita vektorkan norma alfa dot vektor PQ adalah sesuai. Oh ya, Anda sudah belajar. Sekali lagi saya tanya Anda sudah belajar vektor belum? Di aljabar linear atau ya, ya harusnya di aljabar linear ya. Kalau belum ya udah. Ya, Pak. Belum ya? Oke. Ini sama dengan, jadi eh, mungkin saya masuk ke sini. Kalau A dot B itu rumusnya apa? Panjang vektor A bacanya nom, M-O-R-M, nom. Nom A ada panjang vektor A kali panjang vektor B, nom B kali kosinus sudut apitnya, theta. Kalau ini siku-siku, ya ini, ya. Jadi A dot B adalah, ini adalah dot vektor ya. Dot vektor.
Ada yang disebut juga dot product. Product. Disebut juga perkalian titik. Kan dot itu titik. Bahasa Indonesia, perkalian titik. Atau perkalian skalar. Kenapa? Panjang A skalar, panjang B skalar, cos theta skalar. Bilangan skalar maksudnya. Disebut perkalian skalar juga. Sehingga ini panjang vektor nama alfa kali panjang vektor PQ dikali kosinus sudut apitnya 90 derajat. Anda tahu ini berapa? Kosinus 90 berapa? Satu. Eh, Hah? Sama satu. dengan 0. Oh, nol ya. Kalau cos 0, 1. Akibatnya apa? Akibatnya norma alfa dot vektor PQ adalah karena ini 0 kali panjang PQ kali panjang vektor norma alfa hasilnya 0. Ya, jelas? Halo? Karena panjang ini apa nih skalar ya, panjang vektor norma alfa skalar kali 0 skalar juga, jadi skalanya 0. Nah, kita salin norma alfa tadi apa? Yang kita misalkan norma alfanya adalah N1, N2, N3 ini. Ini norma alfanya. Norma alfanya adalah norma alfanya adalah N1, N2, N3 dot. Nah, vektor PQ tadi kita ada cari vektor PQ mana? Ini adalah vektor PQ. Nih. Vektor PQ-nya apa? X kurang X0, Y kurang Y0, Z kurang Z0, ya kan? X kurang X0, Y kurang Y0, Z kurang Z0. Ini sama dengan 0. Nah, ini kan dot vektor Anda baca kan? Pertama kali pertama, tambah kedua kali kedua, tambah ketiga kali ketiga, kan gitu. Pertama kali pertama, N, oh ya sorry, ini yang disebut apa? Karena ini vektor dot vektor, ya kan? Hasilnya skalar 0. Ini yang disebut persamaan apa? Ya, ini disebut persamaan vektor ya. Persamaan vektor dari bidang alfa. Kemudian dikalikan nih. N1 kali N1 kali X kurang X1 ditambah kedua kali kedua N2. N2 ya. N2 kali Y kurang Y1 tambah ketiga kali 3 N3 kali Z kurang Z1 Z0 sorry. Ini 0 sorry ya. 0. Ini pakai 0 tadi ya. Kalau satu satu semua. Kalau 0 0 semua. Sama dengan 0. Inilah yang dinamakan persamaan kartesius dari bidang alfa. Ini yang disebut persamaan kartesius. Kalau ini tadi apa? Ini adalah persamaan vektor. Bisa nggak persamaan vektor dari bidang alfa? Ini persamaan kartesius dari bidang apa? Persamaan kartesius. Ada yang disebut kartesian dari bidang alfa. Sudah jelas? Itulah asal-usulnya. Halo. Jelas sampai sana? Jelas, Pak. Baik. Maka kalau ditulisnya gini, seperti tadi gak, bidang sesingkat dengan bidang alfa ya
melalui titik A misalnya X0, Y0, Z0 dan tegak lurus vektor normal alfa adalah N1, N2, N3, maka bidang alfa dalam bentuk kartesius adalah N1 kali ya X kurang X0 ditambah N2 kali Y kurang Y0 tambah N3 kali Z kurang Z0. Ini sama dengan, jangan lupa, sama dengan 0. Ini yang kita dapat terakhir nih. Itu enggak? Halo? Yang terakhir ini, yang kuning terakhir. Sudah tahu asal usulnya? Halo? Sampai sana ngerti? Anda hadir berapa orang hari ini? Ada yang jawab. Jadi itu ya mungkin di Zoom-nya. Oke. Jadi inilah persamaannya ini. Jadi ya, kalau misalnya nanti saya kasih contoh, Anda bisa cari ya. Misalnya diketahui ya bidang alfa melalui titik P do re mi dan tegak lurus vektor normal alfa 4 4 5 7 misalnya. Nah, melalui itu kan X1, Y1, X0, Y0, Z0 ya. Boleh ya pakai 1, boleh 0 ya. Dan vektor normal adalah N1, N2, N3 ya. Sehingga bidang alfa dalam bentuk kartesius adalah tadi Pak N1 kali X kurang X0 atau X1 juga boleh. N2 kali Y kurang Y1 kita udah putih atau Y0 ditambah N3 kali Z kurang Z0 atau Z1 sama dengan 0, jangan lupa. Nah, N1-nya kali ini berapa? 4. X dikurang X0 berapa sih? 1. N2-nya 5 5. kan? Y dikurang Y0-nya 2. N3 7. 7. Z kurang Z0-nya 3. 3. Enak? Sama dengan 0. Jadi yang depan ini N1, N2, N3. Ini adalah elemen dari vektor normal. Ya, N1, N2, N3. Dan titik yang dilaluinya adalah X0, Y0, Z0 itu adalah do, re, mi. Do, re, mi. Nah, kita kali lah. 4 kali X, 4X. 4 kali min 1, min 4. 5 kali Y, 5Y. 5 kali min 2, min 10. 7 kali Z, 7Z. 7 kali min 3, min 21. X, Y, Z dulu. Saya salin 4X tambah 5Y tambah 7Z. Nah, jumlahkan nih berapa nih? Min 4 tambah min 21 berapa? Min 25 tambah min 10, min 35. Betul nggak? Sama dengan 0. Inilah persamaan bidang alfanya atau dalam bentuk persamaan kartesius. Paham sampai di sini? Paham, Ya. Pak. Kalau ada bertanya, tanya ya. Oke. Kalau tidak ada yang tanya, kita lanjutkan lagi ya dengan equation. Maka ini sebenarnya kalau tidak ada kuliah tambahan ini, Anda belajar sendiri. You must study, self study.
Can you understand if you have study? Ya, jadi itu yang equation persamaan ya, equation of tangen plan, persamaan persamaan bidang singgung ya, tangen pakai T ya, plan. Plan ini bukan pesawat ya, bidang ya. Ya, plan juga ya tulisannya sama. Pesawat di sini bidang ya. Jadi persamaan dari bidang singgung. Oke. Nah, di sini tahu P X0 Y0 Z0 B B B a point, be a point on the graph, on the graph of function three variable equal C. Nih, where di mana ya del F gitu ya is not zero ya, is not zero, is not zero. Jadi yang P X0 Y0 Z0 adalah suatu titik pada grafik dari fungsi X, Y, Z dengan C, di mana gradien vektornya, ini bacanya gradien vektor nabla F, gradien vektornya bukan nol, ya, is not zero, bukan nol. Dan maka n equation, ya, n equation of the tangen plan. Jadi persamaan dari bidang singgung at D ya, at P is, nah, ditulis itu. Ini bentuknya menjadi ini fx. Oh ya, fx ini tunam apa? Parsial ya. Sama dengan do f per do x tuh. Ya, fx dari x0 y0 z0 dikali x kurang x0 ditambah dengan fy, f eh, f dari fy. Fy itu adalah do f ya, do f dari x0, do f per do y. Do ini do f per do x ya, x0 y0 z0 dikali dengan y kurang y0 ditambah fz do z ya, fz do z per do f per do z ya, do f per do z ini dikali dari function x0 y0 z0 dari atau kali z dikurang z0, ini sama dengan 0.
Anda tahu maksudnya ini apa? Ini boleh ditulis yang ini. Ini ada do F, do Y, do Z. Do X itu do 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 F per do X dikali X0. Y0. Sorry. Salah. Ini satu kesatuan ini kan. Satu kesatuan juga. Ini satu. Jadi do F per do X dikali X dikurang X0. Yang ini. Ditambah do Y. Do F per do Y. Do F per do Y. Dikali Y kurang Y0. Ditambah do F per do Z. Ya. Do F per do Z dikali Z dikurang Z0 sama dengan 0. Sudah jelas sampai sini? Jelas, Pak. Ya. Ini tadi. Nah, sekarang contoh. Nah, ada contohnya. Ya, contoh ada example. Find, soal-soalnya dari bahasa Inggris semua ya. Find an equation of the tangan plan to the graph x kuadrat kurang 4y kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 16 at 2,1,4 ya. Oke, kita cari fungsi masing-masing tuh ya. Jadi ini kita umpamakanlah fungsi yang ini, grafnya itu adalah ini solusinya bahwa fungsi 3 variabel itu adalah x kuadrat kurang 4y kuadrat tambah z kuadrat sama dengan 16. Dan ini kita pindahkan, jadi fungsinya adalah x kuadrat kurang 4y kuadrat tambah z kuadrat kurang 16 sama dengan 0. Enak, sama dengan 0. Nah, fungsinya itu yang ini. Fungsi yang sama dengan nolnya tidak kita tulis. Ya. Nah, ke sini kan. Berarti kita harus cari turunan parsial do F per do X, do F besar terhadap X, do F besar terhadap Y, do F besar terhadap Y. Z ya terakhir ya. Nah, salah nih. Fungsi 3 variabel ya. Fungsi 3 variabel adalah apa? X kuadrat kurang 4y kuadrat tambah z kuadrat kurang 16 gitu ya. Kemudian berapa? Fx itu adalah sama dengan do F per do X. Artinya yang kita turunkan hanya terhadap fungsi X saja. Selebihnya konstan. Berapa tuh? Ini turunannya berapa? 2X, Y, Pak Y kuadrat konstan 0, Z kuadrat konstan 0, 0. 16 konstan 0. Hasilnya 2X. Paham nggak itu? Halo? Pak, Nah, kemudian demikian juga terhadap
FY dan FZ ya. Ini kita salin berapa sih? X kuadrat dikurang 4Y kuadrat ditambah Z kuadrat kurang 16. Di sini cari FY. FY itu artinya turunan F besar terhadap Y yang kita turunkan hanya terhadap Y saja. Terhadap Y saja. Nah, ini. Jadi ini X kuadrat konstan, ini kita turunkan 4 kali Y kuadrat turunkan 2Y, Z kuadrat konstan, 16 konstan. Hasilnya berapa? Kita kalikan 8Y. min 8Y. Ya. Demikian juga Fx, Y. Ya. YZ adalah X kuadrat kurang 4Y kuadrat tambah Z kuadrat kurang 16. Maka Fz adalah do F besar terhadap Z adalah diturunkan terhadap fungsi Z saja. Selebihnya konstan. Konstan 0. Pak Mimpi kuadrat diturunkan konstan 0. Z kuadrat turunkan 2Z. 16 konstan 0. Hasilnya 2Z. Sampai sana jelas? Nah, Jelas, barulah Pak. kita cari gradien vektornya. Ya, jadi gradien vektornya gradien NE. Gradien vektor adalah apa? Del F, gitu ya. Jadi segitiga. Del F adalah dari fungsi 3 variabel adalah apa tadi? Fx, Fy, Koma FZ. Fz. Atau do F per do X, do F per do Y, do F per do Z. Hasilnya berapa tadi? Yang sebelumnya 2X ya. 2X. 2X di atas ini Min min 8Y. 8Y, 2Z. 2Z ya. Nah, kemudian titik yang itunya apa? Di 214 ini X, Y, Z nih. Ini adalah X, Y, Z nih. X-nya 2, Y-nya 1, Z-nya 4. Enak. Iya, Nah, Pak. kita ganti sini. Kita ganti ini sama dengan apa? Sama dengan 2 kali. X-nya tadi berapa? X-nya 2, 214 ya. X-nya 2, Y-nya Y-nya 1, Z-nya 4. Betul nggak? Sama dengan berapa? 2 kali 2, 4. Min 8 ke 1, min 8. 8. 2 kali 4, 8. Jadi 8. hasilnya 4 min 8, 8. Jelas sampai di sini. Halo. Jelas, Pak. Oh ya, ini kita ganti langsung. Oh ya. Yang bawah ini adalah boleh diganti F dari 214. Betul nggak? 214. Artinya X, X, Y, Z-nya kita tulis di sini. Ini hitungannya. Ini tadi kan dalam X, Y, Z. X, Y, Z. Nah, kemudian yang kita cari ini kan gradient vektornya. Lalu kita jawab jadi. Nah, itu. Equation. Ya. Persamaan ya. Equation of the tangan. Tangan plan. Ya. Tangan plan. At 214. 214. Ini adalah sebagai apa? X0, Y0, Z0 ya nak? Apa rumusnya tadi? Fx kali ya sama ini berarti Fx ini sebagai grad apa?
vektor normalnya sebetulnya. X kurang X0, FY. Y kurang Y0, FZ. Z kurang Z0 sama dengan 0. Nah, fx-nya berapa? Fx-nya mana nih? Fx-nya sini 4. Ya, ini F-nya adalah Fx. Ini Fx, ini Fy, Fz ya. 4 min 88. 4 min 8, 8. Ya gitu kan? Halo? 4 min 88 ya. Dikali dengan X dikurang. Gitu kan? Y kurang. Z kurang. Nah, berapa titiknya tadi? Di 214 nih. X0 2, Y0 1, X0-nya 2, Y0-nya 1, Z0-nya 4. Nah, kita kalian nih. Ini 4 min 8 tambah 8. Jadi hasilnya 4 kali X, 4X. 4 kali min 2 8. Min 8 kali Y. Min 8Y. Min kali min plus 8. 8 kali Z. 8 kali min 4, 32. Apa yang terjadi di sini? Halo, min 8 plus 8, 0 ya. Ya, sekarang X, Y, Z dulu. X, Y, Z, kita salin. 4X min 8Y tambah 8Z. Nah, angkanya apa nih yang tinggal? Min 32 sama dengan 0. Sebenarnya jawabannya boleh begini, tetapi boleh juga disederhanakan. Ini kita dibagi 4. Berapa? Kita bagi 4, hasilnya apa? X min 2Y plus 2Z min 8 sama dengan 0. Jadi boleh disederhanakan. Karena sama sama dengan, kalau sama dengan ya boleh. Sampai sana ada pertanyaan? Halo. Ya mungkin eh, kita contoh lain. Perlu diperhatikan ya. Ini saya save dulu takutnya kalau lupa hilang ya. Jangan lupa eh, kemarin malam saya sudah kirim melalui forum. Hubungan harinya adalah GSLC, maka Anda harus buka apa yang saya kirim itu harus diklik, misalnya dibuka, diklik, kemudian Anda jawab ya, Anda mau jawab terserah. Terima kasih Pak, ya boleh aja terserah lah, ya. Yang penting Anda jawab, itu tak membuktikan bahwa Anda hadir. Tapi kalau Anda tidak buka dan jawab, walaupun tidak ada kuliah tambahan ini, itu dianggap Anda tidak hadir. Bukan karena hadir tambahan ini, tetapi adalah kehadiran GSLC itu adalah membuka Binus Maya pada forum. Forumnya harus diklik, kemudian ada harus respon menjawabnya. Ya, jelas maksudnya? Halo, Jelas, Pak. ya, ingat ya. Kalau enggak, nanti Anda ada ini. Ini Anda di mana di kampus Anggrek atau di rumah masing-masing? Halo, kok nggak jawab lagi. Saya sebentar lagi mau ke kampus Anggrek juga ya, pada lambat jam 1 harus sampai sana. Karena saya akan ngajar juga nanti di kelas kalkulus, kalkulus 1 itu ya, kalkulus di kelas LB 08 Master Track. Mereka yang S1-nya Computer Science program melanjutkan nanti ke Master Track-nya ke MTI ya, Magister Teknologi Teknik Informatika. Alright, sampai sini ada pertanyaan?
Do you have any question? Halo? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan hari ini sebagai kuliah tambahan. Kalau tidak ada, Anda harus belajar sendiri loh. Ya. Nah, minggu depan ada yang masuk ke onsite. Nah, yang kelas yang LB08 yang akan saya ajar sebentar lagi itu adalah mereka GSLC 4 SKS 2 shift. Ya. Ingat, ini tidak diabsenkan di sini, tetapi absensi Anda adalah Anda harus aktif membuka forum yang tanggal hari ini, ya, yang kuliah hari ini di forum dibuka. Saya sudah kirim tadi malam ya, dan Anda harus respon, ada jawab, terserah menjawab apa Anda itu. Nah, begitu Anda respon, pasti Anda dianggap hadir. Jelas sampai situ? Halo? Jelas, Pak. Oke, sampai jumpa minggu depan, ya. See you next week. 再见. Kasih, Pak. Ya, sama-sama. Stop share. Cuma sedikit yang hadir kan, pada jumlahnya lumayan. Aduh.